Mau berikan penyembahan kami yang terbaik Tuhan, dengan segenap hati kami, seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan Yesus selama-lamanya. Allah yang hadir dan bertata dalam pujian-pujian umatnya dan bertata dalam kehidupan kami ya Yesus. Kami menyerahkan Tuhan ibadah sekolah minggu, ibadah umum yang pagi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu duduk kembali. Tetap dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini, selalu bersyukur. Dengan aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu.
Tuhan, kami percaya Tuhan hari tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan bersorak-sorak meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? Luar biasa, luar biasa bersama Tuhan, amin Bapak Ibu. Mari berikan samping kanan kiri, salam katakan Tuhan Yesus baik. Kita datang dalam hadirat Tuhan dengan hati bersyukur, amin Bapak Ibu. Amin, mari sama-sama naikkan pujian ini. Datanglah aku baiknya dengan hati bersyukur. Kembali
siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Engkau Tuhan yang tahu, Yesus, untuk membuka setiap jalan-jalan kami, Tuhan. Engkau Allah yang menolong hidup kami, Tuhan.
Kami percayakan janji-Mu Tuhan. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang
percaya bahwa Tuhan selalu menepati janji. Itu sebabnya kami tidak putus asa dalam pergumulan kami. Kami selalu mau datang beribadah dan Tuhan hadir di tengah kami. Kami percaya tempat di mana Tuhan hadir, di situ ada berkat-berkat dicurahkan. Di situ ada kesembuhan, di situ ada kelepasan, di situ ada pemulihan, di situ ada damai sejahtera. Ya Tuhan, kiranya pujian penyembahan kami ini menyukakan hati Tuhan. Dan Tuhan berkenan melawat kami lagi dalam ibadah pertama ini, supaya orang yang lemah berkata, aku dikuatkan. Yang sakit berkata, aku disembuhkan. Yang terbelenggu berkata, aku dibebaskan. Dan biar kami semua pulang sebagai orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, amin. Lebih meriah lagi, berikan kemuliaan. Paling meriah pagi ini dalam Tuhan. Haleluya. Praise God, puji Tuhan. Thank you. Kami siap. Sebelum duduk, kasih tos minimal 5 orang. Katakan, Tuhan Yesus baik. 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 Jangan duduk sampai gembalanya duduk. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Baru duduk kembali. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Bisa nggak kalau pendeta bilang shalom, jemaat menerima shalom itu? Damai dari Tuhan sambil menjawab shalom dan angkat tangan kanan. Coba shalom. Turun dulu, masih ada 3 orang belum bertobat. Sekali lagi, shalom. Tahan. Coba lihat kiri kanan, dia sudah terima shalom itu. Sekali lagi, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Orang Kristen itu orang yang sehat karena ibadahnya banyak gerakan, ya. Nyanyi, bergerak, tepuk tangan, angkat tangan, ya. Kan kata dokter, salah satu sakit itu karena orang kurang gerak. Nah, dalam ibadah itu banyak gerak. Makanya pemain tamborin lihat sehat, langsing, ya. Jadi yang gendut-gendut itu harus ikut main tamborin, ya. Karena dia banyak gerak, saudaraku, ya. Ya, kadang saudara nyanyi diam seperti patung kependam, tapi tamborin dia goyang terus, gitu ya. Haleluya. Senang melayani Bapak Ibu Saudara, dan pagi ini kita mau sampaikan firman Tuhan. Kita mau belajar dari tema menjadi saksi Kristus dengan cara menjadi murid Kristus. Sama-sama baca tema ini, 2, 3. Menjadi saksi Kristus dengan cara apa? Menjadi murid Kristus. Saudara tidak boleh lupa bahwa salah satu tugas orang percaya di bumi ini, sebelum dia dipanggil Tuhan pulang atau sebelum tiba akhir daripada akhir zaman dan Tuhan Yesus datang kedua kali mengangkat umatnya, satu tugas orang percaya yang tidak boleh kita lupa, yaitu menjadi saksi. Sama-sama bilang, menjadi saksi. Kenapa Tuhan butuh saksi, saudaraku? Kenapa dia tidak cukup pakai pendeta, dia berfirman saja dari sorga, dia punya kuasa, lalu orang takut dan ikut dia. Kenapa Tuhan perlu saudara itu jadi saksi? Dan tujuan Tuhan berikan rohnya kepada orang percaya yang disebut roh Allah, roh kudus. Dan tujuan Tuhan Yesus larang murid-muridnya, jangan dulu melayani, jangan dulu keluar dari Yerusalem sampai kamu dipenuhi kuasa, menerima janji dari Bapa, yaitu Roh Kudus. Tujuannya supaya mereka terima kuasa. Oke, itu kita paham di situ. Tapi setelah mereka terima kuasa, untuk apa? Bukan untuk mereka gagah-gagahan, bukan untuk mereka bikin takut-takut setan, bukan supaya mereka kelihatan berwibawa secara rohani. Tapi Yesus bilang, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi termasuk Ciputat tidak? Termasuk di dalamnya, gitu ya. Supaya kamu menjadi saksi. Nah, kenapa saksi dibutuhkan? Yesus di bumi ini tidak kelihatan lagi secara kasat mata. Itu cuma 33,5 tahun. Ketika dia ada di mana? Di Israel. Orang bisa melihat langsung, ya, muka dengan muka, ketemu langsung, berbicara, merasakan urapan jamahannya. Ya, wanita yang sakit pendarahan lebih hebat lagi, hanya menjamah ujung dari jubah Yesus.
Tapi kan setelah dia naik ke sorga, dunia tidak melihat lagi. Nanti akan melihat lagi secara umum atau kasat mata waktu dia datang kedua kali. Dan itu pasti, karena semua tanda yang dia sebutkan di Matius 24 kan sudah digenapi, ya kan? Yang paling ujung dari Matius 24 kan, jika Injil kerajaan ini sampai ke ujung bumi, maka tibalah kesudahannya. Nah sekarang kau cari negara mana yang tidak ada Injil? Negara Arab, oh ada semua, banyak Kristen di sana. Negara mana yang tidak bisa ditembus Injil sekarang? Dengan zaman internet, medsos, negara mana yang tidak kenal nama Yesus? Sudah diperdengarkan lewat radio, televisi, internet, tidak bisa dibatasi, bukan? Nah berarti sekarang dunia itu bukan kekurangan khotbah. Dunia itu sekarang yang dia kurang adalah saksi. Kenapa saksi itu dibutuhkan? Kenapa dalam ibadah orang percaya, kelompok sel atau ibadah-ibadah kecil, persekutuan, biasanya lebih banyak diberikan kesaksian? Kalau di ibadah raya, karena waktu kita setting ibadah pertama, ada ibadah kedua, sebabnya ruang kesaksian kita tidak buka panjang. Tapi kalau di ibadah yang lebih santai, persekutuan doa, biasanya lebih banyak diberikan kesaksian. Nah kenapa dunia itu mau mendengar saksi, membutuhkan saksi? Tidak cukup dengar khotbah pendeta, tidak cukup dengar atau baca tulisan-tulisan kau di medsos, Facebook, Instagram dan lain-lain. Kenapa dia butuh saksi? Saudara tidak boleh lupa bahwa saksi itu diperlukan untuk meneguhkan suatu pernyataan itu benar atau salah. Saya kasih contoh. Seorang hakim, walaupun dia sekolah tinggi dengan gelar yang berderet, ya sampai gelarnya berderet itu namanya jadi panjang gitu ya. Ya ini kadang-kadang orang kan dia tulis gelar semua, dari S1, S2, S3 dia masukkan semua ya. Padahal harusnya dengan dia tulis gelar S3, orang sudah tahu dia pasti sudah lulus S1 dan S2. Tapi kadang-kadang orang tidak mau kan, dia tulis STH, MTH, ya dia tulis semua gelar ya. Ada yang lebih panjang lagi, profesor, doktor, karburator, bocor gitu ya. Ya dia lebih panjang lagi ya, tidak mengapa, itu kan hasil sekolah dia. Tapi walaupun seorang hakim, dia sekolah hebat dan dia katakan hakim senior di Indonesia, lalu dia dipercayakan memimpin persidangan, ingat, dia tidak boleh putus suatu perkara itu benar atau salah sebelum mendengar keterangan para saksi. Makanya di Indonesia sidang itu jadi lama, bisa 6 bulan lebih. Apalagi hakim bilang, saya perlu dengar keterangan 10 saksi. Jaksa hadirkan saksi pertama, sidang mau dimulai, kamera sudah siap semua, reporter radio televisi sudah standby, semua peserta sidang sudah masuk, semua mata televisi seluruh Indonesia sudah syuting siap. Hakim bertanya, sidang saya buka, tok, tok. Saya bertanya kepada jaksa, apakah saksi pertama hadir hari ini? Jaksa angkat tangan. Maaf yang mulia, saksi pertama sakit perut, jadi tidak hadir hari ini. Maka hakim dengan gampang saja ketok, dengan ini sidang ditunda karena saksi pertama sakit perut. Tok, tok, bubar. Padahal orang sudah bergumul dengan macet jalan, mau pingin lihat sidang, hanya gara-gara saksi sakit perut. Itu sidang tidak jalan loh. Jaksa minggu depan hadirkan saksi kedua, dimulai lagi minggu depan. Begitu mau mulai, jaksa, mana saksi kedua? Jaksa bilang, maaf yang mulia, saksi kedua tidak bisa dihadirkan karena istrinya melahirkan. Tunda lagi. Kita tunda sidang berikutnya dengan menghadirkan saksi ketiga. Minggu depan lagi mulai. Hakim mulai, sidang saya buka, tok, tok. Jaksa, apakah bisa hadirkan ke depan saksi ketiga? Jaksa berkata, maaf yang mulia, saksi ketiga berhalangan karena kucingnya lagi beranak. Coba, kucing beranak aja bisa halangan, itu saksi di Indonesia ya. Makanya jadi panjang persidangan, karena memang hakim harus mendengar keterangan para saksi sebelum dia memutus perkara itu benar atau salah. Makanya orang itu lebih gampang dimenangkan lewat saksi, lewat jemaat-jemaat menjadi saksi ketimbang khotbah pendeta. Khotbah pendeta ini kan cukup apa ya,
pengembalaan, pemuritan orang di dalam gereja. Tapi orang di luar gereja, di kampusmu, di sekolahmu, di pasar, di komunitasmu, di kantormu kan tidak kenal pendetamu. Maka dia lebih efektif dimenangkan lewat kesaksian jemaat-jemaat yang berada di komunitas itu. Katakan amin. Makanya hukum yang benar itu domba melahirkan domba, bukan gembala melahirkan domba. Yang benar itu gembala melahirkan gembala cabang. Dia melahirkan gembala-gembala ranting. Dia mementor orang kemudian bisa melayani pastoral, pengembalaan. Tapi yang efektif itu domba melahirkan domba. Karena dia akan bersaksi dan orang, ya Yesus saya sudah dengar, tapi katanya dia baik, murah hati, menerima orang berdosa, dia suka menolong, dia penuh kasih. Saya nggak lihat. Kau bilang dia di sorga, tapi saya kan nggak lihat. Tapi dengan orang melihat kita, orang berkata benar, pengikutnya begini, pasti Tuhannya begitu. Haleluya, haleluya. Maka dia berkata, saya ingin ke gerejamu. Di manakah gerejamu? Oh gampang. Kamu tinggal di mana? BSD. Kau ambil jalan raya Pamulang. Kau terus sampai ke danau. Di Pamulang Square. Tapi di situ lagi cor jalan. Yang ini lagi cor terus itu ya, depan danau itu, Pamulang Square ya. Perasaan dari 7 tahun lalu itu saja yang dicor ya. Jangan-jangan sampai akhir zaman nggak selesai gitu ya. Dicor aja terus itu yang dekat Pamulang Square ya. Itu macet itu ya. Makanya saya mutar tadi ya ke perumahan Teluk Jakarta, Gria Jakarta ya, baru sampai ke sini. Ya kau ketemu bundaran Unpad, kau maju terus saja. Nanti sampai rumah sakit apa? Sari Asi. Kau jangan kemana-mana. Kau langsung belok kiri. Kau masuk saja. Cari ruko yang paling ujung. Nah sudah ada di situ. Kita paling mentok ujung. Ya, pokoknya itulah tempat kami. Dan di jemaat kami sudah terbukti bahwa banyak orang dimenangkan lewat kesaksian-kesaksian jemaat yang membuat orang tertarik datang ke gereja. Haleluya. Orang tidak kenal pendeta Maksi, orang tidak pernah ketemu pendeta Maksi. Tapi dia ketemu jemaat dengan kesaksian jemaat, maka orang senang ingin tahu bagaimana nikmatnya jadi orang Kristen ya. Aku lihat kamu baik sekali. Aku jahatin kamu tapi kamu tetap baik kepadaku. Ini kan jadi kesaksian. Karena Yesus gurunya mengajarkan kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Makanya salah satu cara menjadi saksi yang efektif yaitu saudara itu harus menjadi murid Kristus. Sama-sama bilang menjadi murid Kristus. Karena tugas seorang murid adalah belajar. Belajar dari siapa? Guru agungnya, Tuhan Yesus Kristus. Nah guru itu kan digugu dan ditiru. Jadi guru bikin apa, muridnya harus begitu. Guru penuh kasih, muridnya harus penuh kasih. Guru mengampuni orang berdosa, muridnya harus juga sama. Ya, jadi murid itu harus jadi duplikatnya guru. Nah itu hebatnya orang Kristen kalau jadi murid. Kalau tidak jadi murid, pasti dia hanya jadi penggembira. Dia hanya jadi supporter, bikin ramai gereja. Dia hanya jadi pengamat. Dia datang, dia melihat-lihat. Ya, aduh gimana nih gereja ya, mimbarnya gimana ya, toiletnya bagaimana, bersih tidak. Ya, sekarang kan banyak orang ke gereja jadi pengamat. Ya, dia amat-amati ini gereja bagus enggak ya, gimana ya penampakan LCD-nya ya. Makanya gereja berlomba-lomba perbaiki fasilitasnya. Karena gereja sekarang kan sudah jadi public service ya. Dibuatlah yang bagus, dindingnya apa semua sedapat mungkin sesuai dana yang ada. Karena gereja muncul sekarang jadi public service. Orang datang pingin dilayani, diservis dengan baik. Tapi sayang orang tidak jadi murid. Kalau orang tidak jadi murid Yesus, murid Kristus, nanti dia jadi pengamat. Dan ingat saudaraku, pengamat akan lebih cenderung banyak mengamati berbicara. Kalau murid dia lebih banyak apa? Mendengar dan belajar. Karena tugas murid belajar. Tapi kalau pengamat kan dia amat-amati. Bahkan orang dibodoh-bodohin. Contoh ya, kalau kau nonton sepak bola ya, kau punya tim kebanggaan itu kali lalu contoh Indonesia lawan Malaysia itu, yang U berapa itu? U18 ya, apa U19. Indonesia lawan Malaysia, saudaraku, bangga semua kita kan, Indonesia mau masuk final.
di semifinal itu. Ketemu kawan Malaysia yang di buku brosur acaranya balik bendera kita jadi putih merah gitu ya. Waduh, kita pokoknya harus menang dah. Ya, balas kekesalan itu. Apa yang terjadi? Kita semua dukung yang di TV, yang nonton langsung ke Malaysia. Tiba-tiba Malaysia isi kita 1-0 gitu. Waduh, itu kiper Indonesia dimaki-maki dari yang nonton langsung di lapangan sampai kita yang depan TV. Kita marah-marah kiper itu, kita goblok-goblokin dia ya. Padahal saudaraku, kalau kita yang disuruh jadi penjaga gawang bisa 100-0. Bisa 100-0 itu saudaraku ya. Makanya benar firman Tuhan bilang ya, kita tidak hanya cukup mendengar tapi harus melakukan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengar dan melakukan. Katakan amin. Kalau tidak kau pasti jadi pengamat ya, pasti. Nah itu sebabnya penting khotbah ini bagi saudara, supaya kita belajar menjadi murid Kristus. Mari kita baca. Next. Baca sama-sama. Amanat agung Tuhan Yesus dari Matius 28 ayat 19 dan 20. 2-3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku, semua gereja mau dari sinode apapun, merek apapun gereja itu namanya, tapi semua mengakui ayat ini yang baru kita baca dengan sebutan amanat agung. Amanat sama arti dengan kata apa? Amanat, perintah ya, perintah yang agung. Agung itu mulia, besar. Perintah yang dianggap besar dari Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga, yaitu yang disebut amanat agung. Amanat agung tadi bunyinya apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa, apa dia bilang? Muridku. Jadi perintah amanat agung itu adalah murid-murid itu pergi lalu memuridkan orang lain. Jadikan semua bangsa muridku. Makanya salah satu panggilan gereja yang kita tidak boleh lupa, selain menyelenggarakan ibadah raya, pelayanan diakonia, penginjilan dan misi, salah satu panggilan gereja yang tidak boleh kita lupa adalah memuridkan orang. Itu tidak boleh lupa. Jadi guru, gembala dia melahirkan murid, nanti murid melahirkan murid, terus begitu. Dan itu sudah dari 2000 tahun lalu perintah itu. Dan itu terjadi sampai hari ini. Ya, banyak orang menjadi murid Kristus. Jadi panggilan amanat agung itu adalah jadikan semua bangsa muridku. Jadi 11 murid, 12 minus Yudas, 11 murid itu harus memuridkan orang lain di gereja mula-mula, sehingga orang lain jadi murid. Terus prosesnya begitu terus, melahirkan murid. Tapi janji Tuhan kepada murid apa? Yang kalimat terakhir, dan ketahuilah aku apa? Menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Akhir zaman itu berarti dunia berhenti berputar. Akhir zaman artinya hari kiamat menurut agama lain. Tapi Yesus janji sampai titik itu, dunia berakhir atau akhir zaman, Dia tetap menyertai kita. Haleluya, haleluya. Tapi banyak orang Kristen kan klaim ayat yang kalimat bagian akhir. Tapi kita lupa, kalimat terakhir itu rangkaian menyatu dengan kalimat di atas. Jangan kau buang. Kalimat terakhir yang berkata Tuhan menyertaimu sampai akhir zaman, itu tidak boleh kau pisah dengan kalimat di atas, karena ini satu ayat. Ini perintah yang menyatu antara kalimat atas dan kalimat bawah. Kalimat bawah tentang janji penyertaan Tuhan selamanya bagi saudara sampai akhir zaman, itu berlaku hanya kalimat atas dilakukan. Atau kalimat yang bawah itu sebagai akibat dari kalimat yang di atas. Kalimat di atas apa? Jadikan semua bangsamu murid. Jadi orang yang bekerja memuridkan orang lain, dan orang lain yang menjadi murid,
Tuhan Yesus janji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa artinya Tuhan menyertai kita kalau kita jadi murid? Gurumu di bumi saja, yang gurumu di bumi yang orang berdosa saja, dia akan menjaga, perhatikan bagaimana muridnya jadi orang hebat. Kalau bisa dia promosikan, itu guru yang benar kan. Kalau bisa muridnya hebat lebih dari dia, itu guru yang di bumi. Apalagi guru kita yang namanya TYK, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dia pasti angkat saudara, memberkati dan promosi saudara, supaya kita menjadi saksi. Amin. Jadi janji penyertaan itu untuk murid. Jadi kalau kau tidak jadi murid Tuhan, jangan kau suka klaim-klaim janji itu. Lihat janji itu untuk siapa? Janji itu untuk murid. Taruh tangan di dada, ikut pendeta bilang, saya mau jadi murid. Lebih keras lagi, saya mau jadi murid. Senggol kiri kanan bilang, kamu juga. Tepuk pundak kiri kanan bilang, kita semua. Jadi harus jadi murid dulu, baru klaim-klaim janji itu. Ya bagaimana dia tidak sertai wong itu muridnya, ya dong. Bagaimana dia tidak jaga, lindungi wong itu muridnya, ya wajar. Dia yang adalah Tuhan menjadi gurumu. Ya bagaimana guru tidak jaga murid? Bagaimana guru tidak mengajar murid supaya tambah cakap, tambah pintar, mengelola bisnis, mengelola pekerjaan, mengelola usahanya, kuliah yang benar. Bagaimana gurunya tidak ajar sama muridnya? Makanya anak Tuhan itu punya potensi jadi orang hebat ya. Pertama, Tuhan taruh roh yang lebih besar dalam dirinya. Yang kedua, guru agungnya Tuhan Yesus, Tuhan. Bagaimana guru agung tidak latih kau supaya penuh hikmat, jadi orang yang cakap, jadi orang yang bijaksana. Tapi ini kan banyak tidak terjadi, karena kita sebetulnya belum menjadi murid. Kita baru pada level apa? Pengikut. Dan pengikut memang cenderung suka yang rame-rame. Ingat, pengikut itu suka yang rame-rame. Dia datang kalau ada makan. Makanya coba lihat kalau gereja bikin ucapan syukur, wow, itu bila perlu kita sewa kursi, ya, pasti penuh itu. Ya, gereja undang artis, orang terkenal, pasti penuh itu. Karena memang begitulah pengikut, dia suka yang rame-rame. Kalau murid tidak, dia sedikit orang pun jalan. Lihat ya, Yesus itu diutus ke bangsa Israel untuk satu bangsa, tapi dia pilih murid cuma berapa? 12. Itu pun Yudas berkhianat lagi. Tinggal 11. Tapi 11 ini anteng lah. Zaman Kisah Para Rasul mereka menginjil kemana-mana. Murid itu walaupun sedikit, tapi dampaknya terasa. Dan gereja ini ada di Ciputat hari ini. Ini karena juga pekerjaan 11 murid dulu. Murid itu biar sedikit, tapi dampaknya besar. Haleluya. Gereja ini, saya kasih tahu ya, gereja ini mungkin hanya punya beberapa kelompok sel yang jalan, katakanlah seperti kami ya. Kelompok sel tidak sampai 10, sedikit. Tapi dari kelompok sel yang ada, itu ketua-ketuanya tiap Rabu malam habis ibadah worship night, hanya 1 jam ibadah worship night, mereka wajib ketemu saya di ruang gembala. Tiap Rabu malam. Saya muridkan hanya beberapa ketua kelompok sel. Nanti mereka pergi hari Jumat dan Sabtu malam ke kelompok sel masing-masing sesuai wilayah dan waktu mereka. Mereka murid lagi anggota-anggotanya. Dan anggota-anggotanya itu yang banyak membantu saya di dalam pelayanan. Dan dampaknya hebat. Kami punya 3 ibadah raya yang besar. Itu dikerjakan oleh orang yang menjadi murid. Mereka tidak digaji oleh gereja, tetapi mereka pasang badan. Mereka ini namanya saya sebut di gereja kami Kopassus, Komando Pasukan Kristus. Yang lain saya sebut Hansip. Apa itu Hansip? Hanya selalu ikut perasaan. Jadi kalau mood dia datang, kalau tersinggung dia mundur. Nah ini Hansip, Hansip. Saya kalau kiri kanan bilang, kamu Kopassus apa Hansip? Ya, jadi kau harus sampai level Kopassus. Kalau Hansip itu kan dia bergantung mood, ya. Namanya juga hanya selalu ikut perasaan, ya. Kalau lagi senang, ya. Tapi kalau lagi bete, dia tidak datang tuh, ya. Dia mau dibesuk dulu. Bete itu singkatan dari apa? Bete.
butuh tati tayang, ya. dia dibesuk, dikitik-kitik dulu perutnya, ayo Ci, ya dipijat-pijat punggungnya, ayo kok, ya. Nah, ini level hansip ini, ya. Tidak apa-apa, awal-awal boleh lah, ya, level hansip, ya. Tapi kalau udah 30 tahun di gereja ini kau hansip terus, lebih baik kau pulang ke surga hari ini, ya. Karena kau tidak membawa dampak dan tidak bermanfaat bagi gereja Tuhan, ya. Makanya orang jadi murid itu dipelihara. Bayangkan, dia menyertai sampai akhir zaman. Apa enggak hebat tuh pekerjaanmu, ekonomimu, usahamu? Wong Tuhan sendiri menyertai sampai akhir zaman. Makanya pada level ini orang Kristen tidak akan kekurangan. Pada level ini ya maksud saya, level murid. Karena gurunya menyertai loh. Bagaimana kalau guru menyertai dia bikin muridnya susah terus? Mungkin sementara waktu iya, karena murid itu dilatih, ya toh. Tapi kan tidak mungkin seumur hidupnya susah melulu. Ya siapa mau ikut Yesus kalau hidupnya susah melulu? Mungkin sementara waktu iya, karena dilatih supaya kau jadi hebat. Supaya nanti kalau sudah hebat tidak sombong, tidak lupa gereja. Ya iya, untuk sementara kau dilatih dulu. Hidup susah. Pepatah bahasa Indonesia saja bilang, bersusah-susah dahulu baru bersenang-senang kemudian. Lanjut. Baca 2-3. Kita tahu salah satu tugas orang percaya ialah menjadi saksi Kristus dengan cara menjadi murid Kristus. Dengan menjadi murid Kristus maka kita akan melakukan seperti yang diajarkan guru agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita menjadi saksinya dan hidup kita menjadi berkat. Kalau kau jadi saksi, ya, kita menjadi saksinya dan hidup kita menjadi berkat. Mana kalimat kita menjadi saksinya? Kok tidak masuk kalimat yang terakhir? Dan hidup kita menjadi berkat. Oh, ada kepotong di komputernya, ya. Mungkin ketikannya tidak sama, ya. Di print saya ada keluar, di kotaknya ada, sehingga kita menjadi saksinya dan hidup kita menjadi berkat. Haleluya. Lanjut, kita baca Kisah Rasul 11 ayat 26. Kisah Rasul 11 ayat 26. Kisah Rasul 11 ayat 26 kita baca 2-3. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Dengar Bapak Ibu, kata Kristen yang sekarang melekat pada dirimu, tertulis di KTP-mu dan menjadi sebutan bagi agamamu. Kata Kristen ini pertama kali muncul di dunia di Kisah Rasul 11 ayat 26. Terjadinya di daerah atau kota namanya Antiokhia. Waktu itu di Antiokhia, kota dagang yang ramai ini, hiduplah mayoritas orang yang tidak percaya. Lalu datang orang minoritas, kelompok kecil orang percaya. Setiap hari mereka bersaksi tentang Yesus. Lalu orang Antiokhia melihat orang-orang yang bercerita tentang Yesus ini kemana-mana mengabarkan Injil. Mereka hidup mirip seperti Yesus yang mereka ceritakan. Atau mereka seperti duplikatnya Yesus yang mereka ceritakan. Maka orang Antiokhia menyebut mereka dengan kata Kristen. Bukan sekedar pengikut, tapi duplikatnya Kristus. Hidupnya mirip seperti Kristus. Sekarang di KTP-mu kan tertulis Kristen. Agamamu juga dibilang Kristen. Tapi dengar saudara, sebaiknya orang tahu kita Kristen tidak hanya cukup kita pegang Alkitab. Itu sudah umum ya. Orang pegang Alkitab hari Minggu pasti orang bilang Kristen. Tapi jangan orang sebut kita Kristen hanya karena hari Minggu kita ke gereja pegang Alkitab. Jangan orang sebut kita Kristen hanya karena kita pakai kalung salib. Kalau itu sudah pasti orang bilang Kristen. Kau pakai kalung salib.
Tapi biar juga orang sebut kita Kristen ketika kau tidak pegang Alkitab, ketika kau tidak pakai kalung salib. Tapi orang lihat cara hidupmu, orang berkata, ini pasti orang Kristen. Haleluya, haleluya. Itu yang Matius 5 ayat 16, Yesus bilang, maka orang melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapamu di sorga. Bukan Bapaknya dia. Orang melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapamu, kata Yesus. Berarti bukan Bapaknya dia. Berarti dia belum percaya dan kenal Bapa itu. Tapi karena orang melihat perbuatanmu, maka dia memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi dia lihat perbuatanmu, bukan aksesoris. Bukan berarti tidak boleh pakai kalung salib, boleh. Itu kan bagus, lambang kemenangan. Tapi kalau hanya orang lihat kalung salibmu baru dia bilang kau Kristen, kau kalah sama teman-temanku yang di Indonesia Timur. Itu mereka bulu dada saja tumbuh diatur bentuk salib. Coba. Kan lebih besar dari kalungmu. Saya dulu dibilang, Max, kamu mau nggak bulu dada tumbuh begini? Jadi itu obat peluru, selongsong peluru tentara itu kepalanya kita ketok begini kan keluar kepalanya. Ada obat pelurunya di selongsong. Itu dituang, ditaruh minyak kelapa. Jadi digosok. Bener loh, bulu dada jadi tebal. Jadi tinggal mau bentuk love, buah hati, atau bentuk salib. Jadi kalau dia bentuk salib kan gede itu. Ya bulu dadanya bentuk salib. Sudah gitu di pundak kiri kanan dibikin tato salib. Nah ini kan kalau dia buka baju di kolam renang, orang berkata Bukit Golgota datang. Tapi yang begini judi jalan terus, mabuk jalan terus, main perempuan jalan terus. Bagaimana orang berkata ini Kristen walaupun salibnya segede bulu dada itu? Tapi mungkin kau tidak punya uang sampai beli kalung salib. Tapi cara kau hidup orang bisa berkata ini kayaknya orang gereja itu. Dan itu banyak kita lihat. Orang berkata ini orang gereja nih kayaknya. Karena orang menilai orang gereja itu baik. Makanya begitu kau tidak baik, orang berkata katanya orang gereja ya. Orang langsung bilang katanya orang gereja. Karena dunia sedang percaya orang gereja itu baik. Haleluya. Biar jemaat di sini juga begitu, amin. Jadi kalau bayar parkir 1.000, jangan minta kembali gopek. Lalu mau bilang lagi Tuhan Yesus berkati ya. Ya, dia bilang Tuhan Yesus kayak begini ya. Tapi kalau kau punya uang lebih sekali-sekali lah ya. Uang juga tiap minggu diawasi mobil motor kau. Sekali-sekali lah ya. Kalau pas ada uang lebih kau kasih, baru kau mantap. Tuhan Yesus berkati ya. Baru dia bilang memang Tuhan orang ini baik. Harusnya parkirnya sekian, tapi dia bayar lebih. Ini baru cocok. Tuhan Yesus berkati ya. Orang nyalip mobil kau, dia lihat di spion, kau kasih senyum. Saya dengar kesaksian pendeta Amos Hosea itu bagus. Mobilnya disuluk ibu-ibu. Dia turun, ibu-ibunya ketakutan. Dia bilang, ibu, gak apa-apa ya. Coba. Jangan kau turun bilang, kenapa? Tabrak mobil saya. Baru di belakang mobil kau ada stiker GBI apa? GBI Joyful. Orang nyalip kau bilang, balik! Dia balik, lihat GBI Joyful. Kau jangan bikin malu gereja ya, cabut stiker itu. Pak Amos cerita itu, dia bilang, ibu gak apa-apa bu ya, jalan ya. Padahal penyok mobilnya. Memang kita harus sampai level itu. Ini baru murid Yesus, amin. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau balas kejahatan dengan kejahatan kan level dunia ya, anak dunia. Tapi kalau kau bilang murid Kristus, ya kau harus mirip seperti Tuhanmu. Belum sempurna, tapi karakternya nampak ya. Kita memang belum sempurna kan, tapi karakternya bisa nampak seperti Yesus ya. Murah hati, suka menolong, suka membantu ya. Lanjut. Baca 2-3. Tuhan tidak mencari jumlah orang banyak, tapi dia mencari murid. Ya. Nanti kita baca. Yesus tidak mencari jumlah orang banyak. Karena itu dia mencari murid.
Mari kita baca Yohanes 2, 23 sampai 24. Yohanes 2, 23 sampai 24. Ibadah kedua jam berapa? 10 ya. Berarti setengah 9 khotbah harus selesai. Baik, jam 8 lewat 8 di jam saya. Yohanes 2 ayat 23 sampai 24. Mari kita baca. 2, 3. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Ini ayat kontradiksi ya Bapak Ibu. Di atas itu dia bilang banyak orang percaya. Ya kan 23. Banyak orang percaya dalam namanya. Tapi ayat di bawah Yesus tidak happy. Coba ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kalau kita kan malah senang nih, orang banyak ini. Ini berarti KKR sukses nih, ya. Parkir penuh, wah kita senang ini. Ini ukuran sukses acara kita. Tapi ayat ini kontradiksi loh. Yesus bahkan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kalau saudara baca ayat kontradiksi begini, tulis di samping ayat itu. Klik. Klik. Dia tidak ngerti klik. Lanjut. Tulis di samping ayat yang bingung itu, tulis kata mengapa. Kau bertanya terus, mengapa? Ketemu gembala kau tanya lagi, mengapa? Kayak kelompok sel tanya lagi koordinator atau ketuanya, mengapa? Ya. Jadi kalau ada ayat yang kontradiksi tadi tulis di sampingnya, mengapa? Ya. Jangan kau baca lewatin, tanya, ini kok kenapa ya? Ayat di atas bilang banyak orang datang kepada Yesus, percaya kepadanya. Tapi kok ayat di bawah berkata, Yesus malah tidak percayakan diri kepada orang banyak itu. Jadi ini kan menunjukkan bahwa Yesus itu tidak tertarik pada orang banyak. Karena dia memang mencari murid. Mari kita lihat yang berikut. Mengapa Yesus cari murid? Mengapa Yesus mencari murid, bukan mencari orang banyak? Baca poin 1, 2, 3. Murid bisa diajar. Orang banyak belum tentu bisa diajar. Mereka datang kan sudah terbukti kan di Injil. Mereka datang hanya mau lihat mujizat. Coba yang menikmati hasil dari mujizat penggandaan 5 roti 2 ikan, berapa yang tetap jadi murid? Hampir tidak ada. Makanya Yesus itu benar ayat tadi, dia tidak tertarik pada orang banyak karena dia mencari murid. Kenapa? Yang pertama kita belajar saudaraku, karena murid bisa diajar. Taruh tangan di dada bilang, saya harus bisa diajar. Senggol kiri kanan bilang, supaya kamu pintar. Jadi jemaat itu diajar supaya pintar, digembalakan supaya di domba yang hebat, ya, tambun, diberkati. Ya, memang harus begitu. Tapi itu kan tergantung kau itu mau terima pengajaran itu atau tidak. Tugas seorang murid ialah belajar. Jadi hanya murid yang bisa diajar banyak hal oleh gurunya. Orang banyak tidak bisa. Makanya Yesus itu walaupun hanya dengan 12 orang, tapi dia menjangkau dunia. Walaupun Yudas, minus Yudas yang berkhianat itu, tapi dengan 11 orang, dunia dijangkau. Karena 11 itu diajar terus. Walaupun sedikit, tapi karena dia melakukan apa yang gurunya perintahkan, apa yang gurunya amanatkan, apa yang gurunya mau, maka terjadi misi Tuhan. Ya, karena ada orang yang mau jadi murid. Tentu tidak 11 terus. Kita baca Kisah Rasul dari 11 itu naik jadi 120. Lalu jadi 3.000 Petrus berkhotbah. Lalu Kisah Rasul pasal berikutnya jadi 5.000. Ya, tentu tidak 12 terus. Tapi pertama kan harus ada kelompok kecil yang bisa diajar dulu, yang mau jadi murid. Mari kita baca Matius 28, 19 dan 20 amanat agung tadi. Sekali lagi baca 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, lalu dan
ajarlah mereka. Disinilah murid ya. Dan ajarlah mereka. Kenapa ajar? Karena mereka murid. Lanjut, yang kedua. Mengapa Yesus cari murid? Yang kedua, baca poin 2, 3. Murid bisa dipercaya. Ya, kalau yang bukan murid kan gurunya ragu-ragu ini. Saya percaya nggak ini? Saya kasih kuasa ini, dia pakai dengan benar nggak? Atau malah mencelakakan dirinya nggak? Makanya murid itu bisa dipercaya. Yang bukan murid pasti gurunya ragu-ragu. Karena gurunya tahu hati orang. Apalagi gurunya Tuhan Yesus, Maha tahu dia. Ya, makanya yang hanya murid yang bisa dipercaya. Tuhan Yesus mencari murid supaya mereka bisa dipercayakan hal-hal besar. Yesus memberi kuasa kepada muridnya. Jadi yang diberi kuasa itu murid loh, bukan sembarang orang. Makanya saudara itu jangan sembarang klaim ayat-ayat ya. Harus lihat konteks ayat itu ngomong apa. Ada kuasa yang hanya diberikan kepada para murid. Yang bukan murid tidak. Makanya lihat kenapa masih banyak orang Kristen kena santet, kena guna-guna. Banyak orang Kristen tuh dihipnotis dekat depan mesin ATM. Padahal Alkitab bilang roh yang ada dalamnya lebih besar. Ini pasti bukan murid. Lihat anak-anak imam Skewa. Mereka bukan murid, tapi anak-anak imam. Tapi belum level murid. Mereka lihat murid-murid Yesus usir setan. Mereka bilang, gampang, hanya cuma sebut dalam nama Yesus. Begitu dia coba, setannya malah bilang, kamu siapa? Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, kamu siapa? Lalu Alkitab bilang iblis itu mencabik-cabik anak-anak imam Skewa. Jadi kau harus belajar ya ayat-ayat yang akan kita baca berikut ini. Itu kuasa hanya diberikan kepada orang yang benar-benar jadi murid. Karena muridlah yang bisa dipercaya kuasa sedemikian. Kalau diobral kasih sembarangan, wah kuasa Yesus murah sekali. Hanya murid yang menerima kuasa tertentu. Mari kita baca Matius 10 ayat 1. Matius 10 ayat 1 kita baca 2, 3. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Untuk apa? Mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ingat, kuasa ini diberikan kepada siapa? Murid. Dia panggil dulu itu. Yesus memanggil ke-12 murid dan memberi mereka kuasa. Dia tidak bilang dia panggil orang banyak yang baru lihat mujizat tadi. Tapi justru dia panggil hanya ke-12 murid dan memberi mereka kuasa. Kenapa? Karena murid sudah diajar, murid sudah dilatih. Kita bisa bayangkan kalau tentara tidak pernah ikut pendidikan, lalu dikasih baju loreng, dikasih pangkat, lalu kasih senjata. Wah, bahaya ini. Polisi tidak pernah diajar, dididik di sekolah namanya SPN, Sekolah Polisi Negara di mana itu? Lido. Lalu tiba-tiba dikasih pangkat, kasih topi polisi, lalu dikasih pistol. Waduh, itu bahaya itu saudaraku ya. Dia mau tembak penjahat kena ibu-ibu gitu ya. Bahaya sekali itu. Makanya hanya murid yang diberi kuasa. Dan dengar, kata kuasa di ayat ini di bahasa asli Alkitab. Jadi Alkitab yang kita pegang ini kan ditranslate, diterjemahkan dari bahasa asli Alkitab itu Perjanjian Lama bahasa Ibrani, Perjanjian Baru bahasa Yunani. Lalu diterjemahkan lagi ya ke dalam bahasa Latin, terjemahkan lagi ke dalam bahasa Inggris, baru terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi sudah pasti mengalami beberapa perubahan, bisa jadi terjemahan. Tapi dengan mengetahui kata asli, asal dari kitab aslinya, itu menolong kita pahami ayat ini. Kata kuasa di ayat Matius 10 ayat 1, kata kuasa ini di teks asli Alkitab itu menggunakan kata dunamos. Sama-sama bilang dunamos. Dunamos, kata dunamos ini yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan arti kuasa. Kata dunamos ini kemudian melahirkan satu kata yang sering kita dengar, namanya dinamo. Sama-sama bilang dinamo. Bapak Ibu tentu dengar kata ini ya, yang punya mobil atau ya, yang kerja mesin tentu ngerti.
Dinamo itu alatnya cuma kecil, tapi tugasnya apa? Tugasnya apa? Menggerakkan mesin yang besar. Makanya kalau dinamo kebakar mobilmu mewah bagaimanapun tidak jalan, karena mesin tidak bergerak. Padahal dinamo itu hanya komponen kecil dari mesin. Kata dunamos melahirkan kata dinamo. Dinamo tugasnya apa? Menggerakkan mesin yang besar. Makanya begitu rasul-rasul, murid-murid terima dunamos, kuasa, mereka langsung pergi bikin KKR di gereja mula-mula. Dari Yerusalem, gereja terus ke Roma, Korintus, terus ke Asia Kecil dan Eropa, Roma. Karena apa? Dunamos jadi dinamo. Dinamo tugasnya apa tadi? Menggerakkan mesin yang besar walaupun dia kecil. Maka dunamos yang jadi dinamo itu jadi gerakan roh Allah yang hebat. Jadi KKR, kebaktian kebangunan rohani. Dengan lagu dulu yang terkenal, ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Terus di timur, di barat, utara dan selatan, ada gerakan roh Allah di sini. Karena apa? Ada dinamo. Makanya lihat orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus pasti rohnya menyala-nyala. Amin. Karena ada gerakan roh Allah yang seperti dinamo, yang menggerakkan kerohanianmu, yang menggerakkan pernikahanmu yang mau mati, yang menggerakkan rohmu yang mau padam, yang menggerakkan ekonomi, bisnis, usahamu. Haleluya. Itu roh Allah bekerja seperti dinamo. Tidak kelihatan, tapi dia menggerakkan hidupmu. Haleluya. Kemudian dari kata dunamos yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kuasa. Selain lahir kata dinamo, lahir kata yang kau sering dengar, dinamit. Hebatnya, dinamit itu kerjanya bagaimana? Meledakkan. Dulu di daerah kami timur-timur, kalau tentara TNI mau bikin jalan baru, tanam dinamit di bukit. Lalu dari jauh dihitung, 1, 2, 3, ditekan tombolnya. Gunung itu bisa meledak, lalu terbuka jalan keluar. Saudaraku, ini cara roh Allah bekerja. Yang pertama dinamo, membawa kegerakan dalam hidupmu, kebangunan bagi rohmu yang padam. Yang kedua, dinamit yang menghancurkan penghalang-penghalang dalam hidupmu, ekonomimu, keluargamu, jalanmu. Mungkin ada penghambat-penghambat yang selama ini kau doa saja tidak cukup, tapi itu perlu dihancurkan oleh roh Allah seperti dinamit. Haleluya. Sehingga jalan keluar terbuka. Amin. Mari kita baca ayat berikut, Lukas 9 ayat 1. Lukas 9 ayat 1. Kalau saudara tidak sibuk catat, bisa difoto, ya, bisa foto pakai handphone, asal memorinya belum penuh, ya. Nanti kalau memori penuh kau foto, dia tulis ruang penyimpanan tidak cukup. Karena kau selalu foto dan tidak dilihat yang foto jelekmu. Sekarang orang kan kalau foto kan 10 kali. Sampai kita pendeta ikut sekarang. Kalau foto taruh di Facebook minimal 4 foto. Kalau dulu kan orang di Facebook taruh 1 foto sudah dia cerita, melayani di GBI Joyful. Sekarang tidak, harus 4 gaya, ya. Gaya jempol, gaya tolak pinggang, ya. Baru tulis hari ini Happy Sunday from GBI Joyful. Ya, memang begitu zamannya, kita ikut-ikut aja gitu ya. Ya memang zamannya begitu. Ya. Jadi kau foto saja daripada kau catat-catat, tinggal kalau ada slide yang perlu di ini difoto sampai rumah bisa baca lagi. Asal memori handphonemu cukup, ya. Memori handphone penuh itu gara-gara begitu. Kau 1 foto 10 gaya. Lalu tidak mau di-delete yang jelek, sayang. Ya. Makanya foto kau jadi 7.000, ya. Bagian 7.000 ngapain kau simpan? Memang kau mau cetak semua itu, ya. Ambil aja yang bagus-bagus, ya. Coba orang di handphone sampai 7.000 foto. 100 saja sudah banyak, ya.
Ya, 10 foto tentang kau pribadi, 10 lagi dengan keluarga, family, 10 lagi jangan lupa foto dengan gembala, dengan pendeta dan istrinya, ya, 10 lagi rekan pelayanan. Itu yang kau simpan harusnya, 100 saja cukup. Ini saya lihat orang pendeta, maaf nih nggak bisa foto dengan pendeta, kenapa? Memori full. Saya lihat di foto 7.000. Kau mau ngapain foto 7.000? Ya dilihat-lihat aja. Ya yang begini-begini kau dapat hikmat, tinggal ceklik gitu ya. Ya kan sudah nggak zaman mencatat-catat terus. Ya. Nanti saya lihat ya, orang lagi catat tiba-tiba pendeta bilang, yuk lanjut next. Dia, ya ilah gitu. Dia belum selesai catat. Kan pendeta tidak bilang, coba mundur lagi yang tadi ada yang masih catat. Nah, itu boleh di kelas pemuritan. Kelas pemuritan ibadah raya tidak boleh, ya, karena dia harus jalan terus waktu. Baik, Lukas 9 ayat 1. Mari Bapak Ibu Saudara, teman-temanku di GBI Joyful, semangat jadi murid Kristus. Baca Lukas 9 ayat 1, 2, 3. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Bapak Ibu, siapakah yang Yesus memberikan tenaga dan kuasa? Murid. Karena kalimat di atas Yesus, maka Yesus memanggil ke-12 murid, bukan orang banyak loh. Jadi saudara jangan suka klaim-klaim, ya, aku diberi kuasa. Kau jadi murid tidak? Bahaya loh kalau hanya jadi pengikut biasa, orang awam dikasih kuasa. Kan bahaya. Ya, makanya saudara tuh harus dimuridkan. Sama-sama bilang, saya mau dimuridkan. Tangan di dada dong, ikut pendeta. Saya mau dimuridkan. Lebih keras lagi, biar sakit jantung asma sembuh. Saya mau dimuridkan. Lanjut, Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Lihat, tujuan diberikan dunamos itu untuk apa tadi? Baca 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi tujuan terima dunamos supaya menjadi saksi. Makanya orang yang bersaksi itu biasa tidak takut karena ada dunamos. Ada kuasa, dinamo yang menggerakkan dan dinamit yang menghancurkan tembok-tembok penghalang. Makanya kitab Wahyu bilang ada 2 yang kalahkan iblis. Yang pertama darah Yesus, darah anak domba Allah. Yang kedua oleh kesaksian. 2 ini yang kalahkan iblis. Pertama darah anak domba Allah, kata kitab Wahyu, atau darah Yesus. Dan yang kedua dia bilang, dan oleh kesaksian kita. Maka muncullah lagu, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, baru iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Jadi satu paket, oleh darah anak domba dan oleh kesaksian. Cuma kita repotnya orang Kristen ini kurang di kesaksian, lebih banyak mainnya di darah. Darah itu betul menguduskan, menyucikan, darah Yesus. Tapi kalau kau hanya darah-darah terus, dunia akhirnya tidak mendengar kesaksian. Kita orang Kristen lemahnya di sini. Padahal kitab Wahyu bilang iblis dikalahkan oleh darah anak domba dan oleh kesaksian. Kita ini hanya jago di darah. Sedikit-sedikit darah Yesus. Jalan menyeberang jalan, darah Yesus. Lupa bayar gojek, darah Yesus. Dompet hilang, darah Yesus. Kepala kejarut pintu, darah Yesus. Lihat kecoa lewat, darah Yesus. Gaji tidak naik, darah Yesus. Kasihan itu darah Yesus kececer kemana-mana. Sudah gitu kita doa, tutup bungkus, tutup bungkus, tutup bungkus. Kau pikir ini nasi padang? Kau saja yang jadi rendangnya. Tutup bungkus, tutup bungkus, tutup bungkus. Mana ada di
Alkitab doa tutup bungkus? Ayo, ayat mana yang suruh saudara doa tutup bungkus? Kalau kau minta Tuhan tutup bungkus kau sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Kitab Mazmur saja bilang hembusan nafasnya saja bisa kau mati. Apalagi Tuhan tutup bungkus, tutup bungkus. Ya kau nggak bisa ngapa-ngapain dong. Kita kadang-kadang doa aneh-aneh. Di satu gereja besar di Jakarta doa usir setan. Iblis, kubom kau. Sejak kapan iblis dibom? Kau pikir ini Korea Utara? Sejak kapan Bapak Ibu iblis dibom? Ini pasti bapaknya angkatan udara. Ada lagi yang doa. Iblis, dalam nama Yesus, ku patah-patah kau. Sejak kapan iblis dipatah-patah? Ini pasti bapaknya karateka dulu. Untuk dia, iblis, ku lipat-lipat kau. Ini pasti bapaknya pedagang sarung. Ada yang usir iblis. Iblis, ku ikat kau, ku ikat kau, ku usir kau. Iblis bilang, aku udah diikat, gimana larinya? Senggol kiri kanan bilang, kamu jangan aneh-aneh. Yang benar iblis ditengking ada. Yesus menghardik dengan suara keras. Tapi yang kedua, Yesus tanpa menghardik, digerasa. Iblis itu lihat dia lihat ini roh yang lebih besar. Dia sudah kalah duluan sebelum bertanding. Maka dia bilang, iblis, dia panggil, anak Daud, apa urusanmu dengan kami? Biarkan kami pindah ke babi-babi. Jadi tanpa ditengking sekalipun, iblis itu tahu kalau orang ada roh yang lebih besar. Jadi mulai sekarang jemaat GBI Joyful ya, doa jangan aneh-aneh. Jangan tutup bungkus, tutup bungkus, tutup bungkus. Kau pikir ini nasi padang? Kau saja yang jadi ayam popnya. Kalau sudah tutup bungkus, kau nggak bisa ngapa-ngapain. Kau sudah ditutup, dibungkus lagi. Ya kau mau ngapain? Yang benar itu kau pergi jadi saksi, baru iblis kalah. Kenapa iblis itu kalah oleh darah anak domba dan oleh kesaksian? Karena dengan kau bersaksi, mungkin kau cerita hidup lamamu yang hancur, tapi kau ketemu Yesus, Yesus memulihkan kau. Sekarang kau hidup baru dan melayani Tuhan. Kau itu tidak sedang permalukan dirimu. Tapi dengan kau bersaksi begitu, kau sedang menelanjangi iblis dan perbuatannya. Maka yang malu siapa? Iblis. Yang kalah siapa? Ya iblis, karena kau berkata dulu hidup saya hancur, tapi sekarang hidup saya jadi baru karena Tuhan. Dan saya hidup berkemenangan hari lepas hari. Ada banyak tantangan, pergumulan, badai, tapi aku tetap kuat karena Tuhan menopangku. Iblis dengar di belakang pintu, ya ini temanku yang dulu sudah jauh dari aku. Lalu teman kau ada dalam KKR itu, dia bilang, yang bersaksi kan teman aku. Dulunya kan hidupnya jahat benar. Dia satu level di bawah iblis. Sampai setan saja dia dulu minder karena saking jahatnya. Tapi aku lihat dia bersaksi, Tuhan berubah hidupnya. Aku percaya. Aku ini kan tidak serusak seperti si kunyuk itu. Kalau si kunyuk itu saja bisa Tuhan robah, maka aku percaya aku pun bisa Tuhan robah. Nah disitulah kekuatan kesaksian. Coba ya saudara, dalam pergumulan ekonomi, masalah keuangan, kau dengar orang bersaksi, saudara, saya berapa tahun lalu terlilit hutang, bahkan bisnis saya hancur. Tapi puji Tuhan, sejak teman saya datang ajak ke doa malam, saya ikut doa malam, doa pagi. Saya tidak bisa berkata-kata, saya hanya berlinang air mata. Tapi hari ini Tuhan pulihkan. Saya punya pabrik, saya punya usaha, karena Tuhan memulihkan. Maka orang yang sedang berutang, yang mau lari dari Tuhan, karena dia sedang putus asa, bahkan mau bunuh diri, mendengar kesaksianmu, dia akan berkata, kalau Tuhan bisa tolong si bapak ini, dia kan Tuhan atas semua orang, dia pasti juga bisa tolong saya. Nah disitu hebatlah kesaksian, mencegah orang lari dari Tuhan, mencegah orang berbuat dosa, dan mempermalukan iblis. Makanya gereja ini harus kuat juga di dalam kesaksian, ya, dalam hidup sehari-hari jemaat diajar bersaksi. Yang terakhir, yang ketiga, mengapa Yesus cari murid?
Mengapa Yesus cari murid? Baca yang ketiga, 2-3. Murid bisa diberikan karunia. Ini tidak sembarang orang. Hanya kepada murid diberikan karunia atau penyingkapan-penyingkapan tertentu oleh gurunya. Yesus memberikan karunia yang khusus kepada murid-muridnya. Hanya murid yang mengetahui dan mengalami kerajaan Allah. Ini hanya murid loh. Makanya saudara tidak akan dalam itu ikut Tuhan kalau saudara tidak dimuridkan. Tidak bisa kalau saudara hanya ibadah raya. Saudara perlu datang ibadah tengah minggu, ngobrol dengan gembalanya, berikan waktu sharing sebentar, ikut kelompok sel, karena di situ kau bisa diskusi, belajar bersama. Itu pemuridan yang baik itu kelompok sel, karena orangnya sedikit. Makanya Yesus tuh cari murid pertama itu 12. Karena orang yang sedikit itu tuh enak, diajak ngajar, dia boleh bertanya, dia boleh berdiskusi. Dalam ibadah raya kan tidak bisa. Pendeta sedang khotbah, kau angkat tangan. Maaf pendeta, saya mau tanya dulu. Kau bisa diusir sama gembala. Ya, kau bikin malu, ada tamu ini, kau ke bawah saja deh. Kau masuk ruang sekolah minggu aja. Dalam ibadah raya mana ada kau boleh angkat tangan. Maaf pendeta, saya lupa poin 2 tadi, bisa mundur lagi. Tidak bisa. Tapi kalau di kelompok sel, kelompok kecil bisa. Ya, makanya orang dimuridkan itu di kelompok kecil, lebih efektif. Lukas 8 ayat 10. Mari kita baca. Lukas 8 ayat 10. Pemusik pemuji silakan ambil tempat. Kembali ke habitat. Jangan terlalu lama di lingkungan orang berdosa. Kembali ke habitat. Masuk ruang Maha Kudus. Karena itu tugas polisi. Siapkan laguku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Siapkan lagu itu. Cari nada pelan-pelan ya, jangan ribut. Pendeta masih urus orang berdosa. Habis itu baru kita menyatu dalam tugas di mimbar. Ini sarung siapa? Oh, sarung Mik. Lebih keren UL punya dokter. Oh, di gereja Miknya mahal ya. Ini kan Mik Jerman punya. Gereja diberkati ya. Miknya aja lebih mahal dari kamu. Mik Jerman. Mari kita baca ayat terakhir, Lukas 8 ayat 10, 2-3. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Katakan amin. Ini bedanya murid dengan bukan murid, saudaraku. Kepada murid diberikan karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Luar biasa. Baca bagian penutup bersama-sama dengan suara yang keras supaya tidak lupa inti khotbah ini. Bersama-sama, 2-3. Tuhan Yesus mau kita tidak hanya menjadi pengikut Kristus, tapi harus menjadi murid Kristus. Mengapa harus jadi murid Kristus? 1, murid bisa diajar. 2, murid bisa dipercaya. 3, murid bisa diberikan karunia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Selamat menjadi murid Kristus dan belajar dari guru saudara, Tuhan Yesus Kristus. Dan dia berjanji jika kau murid, dia menyertaimu sampai kepada akhir zaman.